Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam karena lingkungan alam sekitar sangat mempengaruhi proses pendidikan itu berlangsung. Pendidikan di setiap daerah tentunya tidak sama dan memiliki keunikan masing-masing yang dapat berpengaruh terhadap cara anak memaknai dan menghayati hidup. Sementara pendidikan perlu memperhatikan kodrat zaman karena proses pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta cara belajar dan interaksi dari setiap zaman yang berbeda. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Yang kedua yaitu mendidik dengan menuntun. Proses menuntun dilakukan pendidik agar peserta didik dapat menumbuhkan dan menghidupkan kekuatan kodrat yang ada pada dirinya. Pendidikan sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mempengaruhi lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga yaitu menanamkan budi pekerti. Keselarasan hidup peserta didik dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya atau kognitif. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya yang disebut afektif, sehingga dapat menciptakan sebuah karya atau membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Hal ini disebut atau masuk ke dalam aspek psikomotorik. Lalu ada sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat dibantu kepada peserta didik. Guru juga dapat menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Lalu makna Ingmadyo Mangunkarso, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang memiliki makna guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya melalui pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Menurut saya, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mana pendidikan tersebut disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya daerah peserta didik. Lalu strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lalu pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik, lalu kemerdekaan belajar bagi peserta didik dengan tuntunan dari pendidik, lalu pendidikan yang bersifat holistik dan dapat memfasilitasi cipta, rasa, dan karsa peserta didik.
Sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.